laki gue masih bilang gini nih, kapan balik ke kantor gitu kan. Kamu gak capek, gak kerja, maksudnya gak bosan gak kerja gitu kan. Ya ini kerja kan? Ya dia belum tahu loh, sebentar. Dia gak tahu? Bukan, dia tuh tahu, cuma kan dipikir emang ada duitnya. Oh, ngeremehin. Emang ada duitnya, oke. Ada gitu kan, terus akhirnya gue buktiin pas hampers lebaran. Jeng-jeng gitu kan. Mana emang ada duitnya, pas dilihat, kok ada gitu kan. Ini brownies enak banget, serius, gue akuin enak. Thank you loh, beneran nih Pak. Beneran. Gue jarang keinget brownies tuh. Kayaknya soalnya yang playernya tuh itu doang. Tahu gak sih kayak Bandung? Iya itu. Iya. Jakarta belum ada kan yang kayak nginget banget di otak lo. Nginget banget belum. Iya, sebenarnya goals gue tuh gimana caranya biar ada brownies yang kayak gitu tuh di Jakarta. And you success. Tinggal belum waktu. Itu 8 juta itu berapa hari tuh? 4 hari. Worth it. Balik. Karena datang emang kadang 2, kadang 3 kali lipat. 3 kali lipat dalam 4 hari itu. Jadi kalau bisa tuh jangan 4 hari gitu ya. 30 hari bikinnya ya. Kalau bisa sih. Now you are listening to The Spice Guy. Ica, apa kabar? Baik. Kita ketemu di mana sih? Kemarin di acara si Ivy. Ada Ivy ya. Ivy, thank you loh udah diundang. Jadi gue bisa kenalan sama-sama. Ini lo bawa produk apa sih? Nice, apa ya? Bro apa nih? Namanya Bro Nice. Oke, ini maksudnya brownies kan? Brownies kan? Iya. Tapi tuh bro tuh kayak sis harusnya. Iya. Sis nice. Sebenarnya bro tuh kayak ya gue tuh pengen orang tuh pas baca, maksud dia tuh brownies gitu. Iya sih, dapet sih. Padahal kayak sekalian gitu loh biar kayak namanya keren gitu kan. Keren. Tapi lo udah daftarin Haki atau gimana? Haki udah dong. Haki udah, iya itu yang takut paling diambil orang. Benar. Bukan cuma takut, yang ada dituntut yang ada. Bener, apalagi kalau udah punya nama kan. Dan namanya bagus emang kayak plesetan-plesetan gitu kan. Terus tapi ini emang brownies doang atau ada yang lain sih? Emang gue khusus brownies doang sih. Ada minuman tapi kayak cuma sebagai sampingan aja gitu. Oh, terus lu jual di mana ini semuanya sekarang? Mau cerita history awalnya apa sekarang di mana aja? Gak apa, nanti kita ada kayak atau nggak sih film yang mundur-mundur gitu lah. Iya, ini pokoknya gue jual tuh udah di 7 tempat. 7 tempat, 7 titik. 1 di rumah gue, terus 6 lain itu ada yang di mall, 2 mall. Terus yang lain sisanya di kayak ruko atau di kompon gitu sih. Lo berarti produksi ini di 1 tempat baru disebar ke tempat-tempat tersebut gitu ya? Jadi kalau so far sih masih ada 2 kitchen aja ya. 1 di rumah gue itu, Lebak Bulus, 1 lagi di Kemang. Kenapa sampai 2? Biar pas kayak pesanan banyak itu nggak pusing sih. Karena gini loh, di rumah gue jujur yang belum gede-gede banget sih kitchennya. Jadi that's why gue butuh yang 1 lagi. Jadi gitu, lo nambah 1 lagi. Kayak central kitchen gitu ya. Betul. Tapi belum kayak disebut central kitchen banget karena belum segede itu. Ntar semoga amin. segede itu. Amin. Iya karena biasanya kalau udah banyak cabang itu tuh ya pasti harus ada central kitchen kan. Kecuali lo nge-bake di situ langsung. Kayak si apa tuh yang Indomaret tuh kan dia nge-bake di situ kan. Indomaret. Dia nge-bake di situ. Di situ jadi kasih oven kecil. Di Indomaretnya? Iya di Indomaretnya. Setiap Indomaret? Tapi Indomaret tertentu lu gak pernah ke Indomaret bagaimana sih? Indomaret ada di komplek gue. Tapi gak ada Mr. Best itu. Sorry. Gak semua Indomaret betul. Kan, benar. Sorry gue ralat ya. Bener. Tapi sekarang tuh udah banyak banget Indomaret yang ngejual si itu roti-roti apa sih? Kayak roti bantal. Apa itu yang Mako tuh? Oh alah. Dulunya apa? Ya, bread talk ya. Iya, ada abon, sosis yang kayak gitu-gitu aja. Banyak variannya? Enggak sih, kayaknya mungkin 12-an. Gue tahu banget ya. Gue coba deh ntar. Gue sering denger namanya. Nah, bukan. Kita kan pengusaha nih. Jadi kalau gue tuh suka, kalau lewat tuh gue lihat dia ngapain sih, caranya gimana. Gue ngeliatin aja gitu loh. Makanya mindsetnya ke sana gitu. Jadi dia ada oven kecil. Nah, gue gak tahu apakah dia tuh bikin si premix ya. Jadi kayak semua tuh udah disiapin kayak gitu. Kalau lo bisa bikin premix kayak gitu, di tempat-tempat yang udah ada tuh lo kasih oven kecil, mereka suruh nge-bake sendiri, bikin SOP. Pengen, karena kalau kayak di mall gitu kan biar orang tuh tertarik nyium bau gue kan. Nah, baunya. Tapi kayak gue gak mungkin kayak ngajarin setiap orang bisa baking gitu loh. Benar. Jadi belum bisa sih harusnya sih bisa. Lo coba aja. Ini kan kayak something yang bisa lo lakuin inovasi tapi tuh bisa ngerubah banyak hal ya gitu. Kalau wangi-wangian lo bisa coba ke ini ya perusahaan-perusahaan tertentu yang mereka emang bikin wangi gitu loh. Ya? Bisa. Jadi gue kayak ngasih
kue gue gitu bisa? Enggak. Lu ngasih kue, mereka yang suruh ini sendiri, cium sendiri. Oh, baru tahu gue. Nanti ada kita alat semprot otomatis 5 menit tuh. Iya. Nanti kayak gitu, ntar orang bau brownies nih. Tapi kayaknya nggak bakal pakai kipas kali ya, kayak KFC gitu katanya gitu. Gue nggak ngerti detailnya karena gue nggak pakai begituan. Tapi yang kalau lu beberapa toko tuh mereka ngelakuin strategi seperti itu sih. Walaupun mereka nggak nge-bake atau nggak ngoven atau apa gitu, tapi pas pada itu tuh kayak pokoknya kecium aja gitu, bikin orang tuh gitu. Soalnya setahu gue kalau kayak KFC gitu, mereka pakai kipas gitu loh. Kipas ya. Jadi kayak bener-bener kecium satu mall. Roti Boy sih the best ya wanginya kayak. Nah gitu ya, betul, Roti Boy itu tadi dia kan kopinya berasa banget gitu kan. Terus lu di 2 dapur itu tuh kapasitas produksinya gimana? Lu masih yang nge-bake atau udah ada karyawan sih? Udah enggak sih kalau sekarang. Udah enggak ya. Kecuali pas lebaran mungkin gue yang ganti. Oh, ya soalnya mukanya terawat kelihatan. Kalau di oven tuh kan beda panas gitu. Ya. Jadi agak-agak gimana gitu gimana gitu, beda-beda. Kapasitas berapa tuh kira-kira? Maksudnya perharinya gitu ya? Ya lu nge-bake berarti per hari dong. Ya bisa 40 loyang atau mungkin lebih sih. Maksudnya kalau yang di kitchen Kemang itu kan 2 oven gede, itu bisa sekali panggang 40 loyang gitu. Tergantung apa yang dibutuhkan per hari itu berapa gitu. Tergantung season gitu ya. Season, apalagi kalau hampers mampus. Nah, nanti kita ke situ ya. Nah, sekarang kita mundur sedikit nih, ceritain nih. Lu tuh dulunya ngapain sih sebenarnya sebelum main brownies ini nih? Oke, dulu tuh pokoknya gue kantoran. Ya kan? Terus gue kok ngeliat ya, kok gue males ya ngantor itu ya. Dengan kayak proses absensi, harus bangun pagi, tap jam 9, pulang jam 5 gitu. Terus kenapa ya, kayak tiap pagi tuh ada aja perasaan males gitu. Ya gak telat sih, cuman kayak aduh kok susah banget ya bangun pagi tuh gitu kan. Emang kantor sejauh itu apa gimana? Lumayan sih. Dari Cilandak ke Cawang. Cilandak ke Cawang, ya, waktu itu ya. Terus pokoknya gue setahun di Sinarmas, itu juga jauh tuh. Di Alam Sutra. Alam Sutra, jauh ya. Habis itu 2 tahun di Panasonic. Nah habis itu memang gue hamil. Kan setelah nikah gue hamil, terus setelah hamil gue lahiran, terus gue resign. Karena pengen ngurus anak dulu. Nanti baru gue pikir akan apply lagi dalam setahun ke depan. Waktu itu mikirnya. Pandemi. Oh, COVID. Iya, 2020. Jadi ya mau kerja juga gimana kan? Satu, kedua kayak gue nggak mau anak gue dipegang siapa-siapa kan, pandemi gitu. Ya udah, terus tapi pas anak 6 bulan kok biasa udah pernah kantoran, kayak lo pengen punya duit gak sih? Iya. Apapun gue kerjain dia dari HP sambil rebahan gitu kan. Awalnya gue jualan salmon gitu kan, di komplek aja, lumayan tuh. Jadi nggak perlu punya freezer loh, cuma tinggal dari supplier aja. Ya gue kontak. Kalau ada orang komplek mau beli, gue bikin price list aja tuh kan, menu salmon, habis itu ada beef, slice beef gitu kan. Terus pas mereka mau, gue catet. Besoknya hari ini gue pesan, besoknya datang gue kirim deh. Ini jadi, frozen berarti ya? Enggak lo bikin sandwich atau apa gitu? Cuma gitu doang. Dan kan lumayan ngasilin duit ya. Dari situ gue tahu tuh kayak ada supplier coklat, supplier tepung. Oh, dari situ. Terus kayak gue mikir bikin apa lagi ya yang ngasilin duit. Pas lagi hampers Christmas nih. Terus ada saudara gue pas nyobain brownies gue, Kak lo jualin aja kali, ini kan lagi Christmas, kasih aja dulu orang, siapa tahu dia mau beli gitu. Terus ya udah gue bikin aja. Terus kasih gratis kan, kayak Merry Christmas gitu kan. Kasih ke siapa ini? Teman-teman kantor laki gue, sahabat gue, saudara gitu kan. Kok enak, boleh pesen nggak? Ya udah, dari situ baru dikit lah kan. Pada saat itu masih dikit gitu kan. Terus ya udah kok lumayan nih duitnya gitu kan. Akhirnya gue coba nih kan, udah deh, ini Christmas udah berakhir, coba kali ya, nggak usah Christmas kayak gimana? Apakah ada orang yang masih mau beli gitu kan? Gue bikin lah Instagramnya. Gue nyalain lah IG ads itu. Mulai dari 20.000. Iya, 20.000 per hari. On setiap hari sampai hari ini gak pernah berhenti. Oh gitu? Sampai hari ini 20.000 per hari itu? Kalau sekarang udah 50. Udah mulai bertambah lah. Terus habis itu, terus ada aja gitu yang ngechat ya. Gue juga kaget kayak, Kak berapa harganya, minta prices dong gitu kan. Terus ya udah gue kasih, pas mereka nyobain udah beli gitu kan. Repeat order, terus ya itulah customer gue mulai terus sampai 2 bulan, 3 bulan dia terus yang beli gitu, dan nggak satu doang kan, jadi 2, 3, 10 lumayan lah gitu, ada yang udah tahu nama gue, baru nice gitu. Kan nggak jauh kan dari Christmas itu ke Imlek. Nah Imlek juga mulai tuh ada yang beli lagi. Bentar, ini kita potong, ada beberapa pertanyaan nih. Pertama itu lo ngerasa waktu pertama kali jualan ke teman-teman bagi-bagi itu,
Itu udah sama paket hampers atau emang browniesnya aja? Itu udah sama paket hampers sih. Nah, menurut lo Jadi orang beli brownies itu karena browniesnya atau karena hampersnya? Karena dia udah tahu rasanya enak, ya dia mau beli itu buat orang lain gitu sih menurut gue. Jadi dia ngasih hadiah juga ke teman-teman yang lain. Iya, bukan buat dia sendiri. Belum nih kalau pas hampers, kita belum tahu. Terus tadi Facebook IG Ads ya? IG Ads. Itu yang ngajarin siapa? Gue nggak tahu deh. Pokoknya klik aja berarti. Iya. Oh, gue ngeliat ini Instagram Bus. Iya kan? Ada tombolnya benar. Gue mikir ini gimana caranya orang tahu gue punya produk gitu kan. Oh ada Bus, oke gitu. Yang lu Bus apa? Profilnya atau gambarnya atau apanya? Gambar. Semua gambar atau satu gambar khusus? Satu gambar misalnya. Kan dulu belum ada fotografi gitu kan. Ya gue foto sendiri. Cakep kok itu, bagus. Iya kan, foto terus Bus aja gitu. Udah sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Nyangkut aja. Tinggal taruh keyword gitu-gitu kan. Nah tuh, dengerin tuh UKM ya. Jadi kalau make it simple gitu ya, nggak usah ribet-ribet gitu. Bener-bener 20.000 sehari. 20.000 sehari aja. Sekali sebulan berapa tuh? Maksudnya orang pesan? Bukan. 20.000 sehari kali 30. 500.000 doang. 500.000 ya. Oke. Ya lu lihat juga penjualan lo sebulan berapa gitu kan. Ya masa nggak balik kan? Gak gitu mungkin, kan. Brownies jualnya apa per loyang atau waktu dulu sih apa sih ini jualnya begini? Enggak, dulu tuh yang loyang gede. Ya, yang kotak gitu ya? Kotak satu loyang. Ini tuh inovasi lagi. Jadi dulu kayak yang gue masak per loyang gue jual lah itu pokoknya. Ada orang mau beli loyangan gitu ya. Loyangan. Makanya gue pikir kayaknya nggak semua orang deh kayak bakal beli per loyang gini kan. Iya sih, kemahalan gitu. Kan. Ya udah muncullah size segini. Terus demandnya gimana nih? Menurut lo antara yang size kecil ini sama hamper sama loyangan besar itu? Maksudnya yang paling banyak? Berapa persen kali ya dari sisi penjualannya? Ini sih, persentasenya ya? Dua ini sih. Oh malah yang kecil tetap benar ya? Karena mereka yang gede enggak sih. Oke. Karena yang gede itu kayak menurut gue buat hamper sih. Oke. Buat kasih orang. Cukup menjawab. Nah, kita balik lagi ke situ. Tadi sampai bikin bagi-bagi Facebook Ads, terus kemana lagi tuh abis itu? Udah kan Facebook Ads, abis itu laki gue masih bilang gini nih, kapan balik ke kantor gitu kan? Kamu nggak capek, nggak kerja, maksudnya nggak bosan nggak kerja gitu kan? Ini kerja kan? Dia belum tahu loh, sebentar. Dia nggak tahu? Bukan, dia tuh tahu, cuma kan dipikir emang ada duitnya. Oh, ngeremehin. Iya, emang ada duitnya. Oke. Ada gitu kan, terus akhirnya gue buktiin pas hampers lebaran, jeng-jeng gitu kan. Mana emang ada duitnya, pas dilihat, kok ada gitu kan. Barulah dia kayak, oke, coba kita tes lagi 1 bulan ke depan tanpa hampers. Tetap ada, berarti emang kan rasanya. Ada IG Ads dan ada orang yang udah tahu rasanya enak. Dan gitu. Repeat order kan. Ya, kan kita mau tahu enak atau nggak repeat order kan. Iya, dan makanya. Orang repeat order. Oke. Setelah itu baru dia join. Dia join jadi partner gue. Iya pastinya. Apa maksudnya nyuntik dana atau ikutan bantuin jualan? Ikut bantuin, dia back office gitu. Emang dia kerja apa sih? Legal sih. Dulu dia lawyer. Tapi sekarang masih dia dengan pekerjaannya? Masih. Obat ini buat dia jadi sampingan. Tapi buat Ica jadi utama. Main job. Gitu, Oke, ini jangan-jangan ngelebihin gaji suami lagi. Ya kadang tertentu ya. Dalam keadaan tertentu ada bisa. Yang pas biasa lebaran gitu ya. Terus kayaknya kita harus coba nih kayaknya nih ya. Boleh. Yang mana yang harus dicoba nih? Ini signature boleh coba. Ini? Atau yang mau yang cheese ini best seller sih. Oke, kita coba yang cheese ya. Iya. Ini emang dijual begini, kemasan gini? Jadi gini, kan ada 3 size. 4. Jadi ini yang bar. Jadi ini kalau di mall kayak cookies gitu loh bentuknya. Jadi orang bisa beli 3, 65.000. Ini segini berapa nih? Ini 30 segini. Kalau yang coklat 22.000. Menurut lo segini 30.000 mahal? Maksudnya segmen market yang diincar apa sih ini? Emang middle up. Middle up ya. Makanya kadang-kadang harus pilih-pilih sih. Bener. Kayak tempatnya di mana gitu-gitu. Wah, guys, gue cobain brownies mahal nih. boleh dicoba. Kita coba ya. Terus suka manis gak? Suka dong. Yaudah, oke. Kan gue manis. Oke deh. Bapak-bapak gombal. Setuju. Karena kalau nggak kita sama umur tuh jadi kayak kebanting gitu. Iya, jadi bener, harus ada selera humor sedikit. Bener. Harus percaya diri juga loh. Iya. Nggak lagi bisa bercanda. Ini gue potek aja atau gue potong kali ya anaknya ya? Boleh potong. Ini kita potong 4 aja ya. Oke, potong 4 boleh. Yang lebih fluffy kayak bagian dalamnya. Ini? Iya. Oke, kita coba. Ini di kamera kelihatan ya. Brownies Brew Nice. Iya, namanya Take It Cheesy Bro. Yang ini best seller. Take It Cheesy Bro. Tuh kan jago dia milih nama. Jadi Take It Easy. Iya. Oke, itu ada
mikir sendiri dapat ide dari mana tuh? Enggak, pas lagi masak aja. Kayaknya namanya bagus deh. Tiga cheesy bro. Ini jangan yang ada nama-nama juga nih. Iya, tapi enggak pleset-pleset banget lah. Ini ada sih Biscoff of you bro. Because kan? of you bro. Tuh bagus kan. Cobain ya. Iya, cobain Pat. Gitu. Atasnya keju, cream cheese, dalamnya tuh choco chips. Apa sih ini kalau bahasa ininya? Fudgy. Iya gitu ya. Emang brownies gue brownies fudgy gitu. Gue lebih suka yang begini ketimbang yang crunchy gitu kan, atau yang kayak kukus. Yang kayak kukus. Gue juga gak suka. Dan itu lebih gak tahan lama juga sih, Fat. Gitu cuma ya? 3 hari. Kalau brownies panggangnya 1 minggu. Oh gitu. Iya. Bahkan 2 minggu, cuman kalau di gue 3 hari enggak gitu. 3 hari? Maksudnya 3 hari gue keluarin gitu. Oh. Jadi gitu. biar fresh terus, ngerti gak sih? Wah, ini sih enak banget. Serius? Ya. Beneran. Thank you. Ya, bener. Gue tuh biasanya kalau ngundang tamu tuh selalu ini sih. Gue harus coba produknya dulu nih. Cuman yang ini enggak. Jadi gue langsung coba tapi yang bener enak. Thank you Karena gue tuh orangnya susah nggak bisa bohong gitu loh. Masa? Kalau nggak enak tuh kelihatan di muka gue. Iya. Tadi gue ngeliatnya sih kayaknya nggak ada gitu sih. Jadi kayak ini orang. Gue suka. Sama lu mirip DJ Winky deh, ya nggak sih? DJ. Banyak nggak sih yang bilang? Kurang topi gue. Mirip banget deh kalau lagi nunduk itu. Thank you. Wow. Enak guys, beneran. Serius. Kalau mau beli di mana nih? Kalau mau beli, kita kebetulan ada 7 cabang di Lebak Bulus, Kemang, Kedoya, Lipopuri, Mall Kelapa Gading, sama Bekasi. Lu bikin cabang sebanyak itu ngaturnya gimana? Ya gitu, ngirimnya cuma dari 2 kitchen aja. Salah 2 dari itulah. Guys beneran, ini brownies enak banget serius, gue akuin enak. Thank you loh, beneran nih Pak. Beneran. Gue jarang keinget brownies tuh. Kayaknya soalnya yang playernya tuh itu doang. Tahu gak sih kayak Bandung. Iya itu. Iya. Jakarta belum ada kan yang kayak nginget banget di otak lo. Nginget banget belum. Iya, yang enak ada beberapa ada. Cuman tuh nggak nempel aja gitu. Padahal yang di Bandung itu menurut gue yang enak, biasa B aja. Nah sebenarnya goals gue tuh gimana caranya biar ada brownies yang kayak gitu tuh di Jakarta. And you success. Tinggal belum waktu. Oke, waktu ya. Jadi enak, yang penting enak dulu produknya. Iya. Mungkin lo nggak tahu ya, mungkin butuh berapa tahun lagi yang sampai itu tuh nempel di orang-orang ya. Yang penting ini aja. Terus gue jadi lupa tuh gue mau apa. Lu ngatur 9 cabang tadi ya? 7 cabang tuh gimana sih? Ya pokoknya kita berdua kan sama suami gue. Dia yang ngatur stok, terus gue yang ngatur kurirnya. Tapi itu juga sebenarnya udah kerjaan karyawan sih kalau mesen-mesen kurir gitu-gitu ya. Ya, setiap cabang masing-masing atau di sentral yang pusat? Satu sentral gitu. Jadi bentar, ini kurir maksudnya ngirim ke cabang itu atau ngirim ke pesanan online gitu? Enggak, cabang. Karena kan orang online ya dari masing-masing cabang gitu kan. Ya. Terus untuk tahu stoknya habis gimana, kan setiap hari kan report pakai apa namanya? Aplikasi gitu? Bukan, kita chat WA aja. Iya. Pakai kertas gitu sih. Yang tulis aku berapa. Iya, simple-simple aja. Terus habis itu ya tiap hari kita baca stok yang udah habis apa, disiapin besoknya gitu sih. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu aja. Sebenarnya yang gue penasaran tuh gini loh. Untuk buka cabang banyak seperti itu, lo harus pastikan lo cari hunting tempat nih ya. Benar. Terus belum dekorasi tempat, terus cari karyawan, ngecek tuh karyawan oke atau enggak, operasional, penjualan, report, itu kan banyak ya. Kelihatannya doang simple gitu ya. Dan lo sendiri lo nggak ada manajer. Enggak, belum sampai manajer. Ceritain dong. Karena gue kan masih ngerjain ini sendiri ya. Kayak I feel like belum butuh banget gitu manajer itu. Handle. Nangkap. Karena kan gue cuman sehari-hari antar anak sekolah, habis itu setelah antar anak sekolah gue bisa kesana visit segala macam gitu sih. Anak lo apa sih, TK atau SD? Masih TK. Jadi masih sebentar kan sekolahnya. Iya benar gitu. Terus ya gitu sih, belum terlalu susah sih. Belum terlalu ini ya. Wow. Tapi untuk menuju 7 cabang ini juga nggak langsung 7 berat gitu ya. Berapa tahun? Ya dalam 2020 akhir ya 3 tahun lah ya. Kenapa lo memutuskan mau bikin cabang? Jadi ceritanya begini. Karena suami gue bilang, kamu udah gak kantor lagi ya, berarti kamu mau seriusin ini bisnis. Mari kita majukan ini offline gitu. Padahal kan sebenarnya ibu-ibu pengennya rebahan aja tuh kan ya di rumah. Kayak sambil ngurus anak gitu kan. Maksudnya di rumah kan gak ada sewa. Iya. Ya listrik ditanggung suami gitu kan. Omset lo
Maksudnya profit tuh oke banget gitu kan. Kenapa mesti buka offline gitu kan. Tapi gimana lo mau gede, brand lo pengen dikenal orang kalau lo gak berani keluar gitu kan. Akhirnya muncullah satu di Kemang ini gitu. Yang pertama. Dan itu hasil dari tabungan gue selama PO gitu lah yang di rumah. Lo ngabisin di apanya sih? Dekor dan sewa atau gimana? Nggak terlalu mahal sih waktu pertama tuh gue. Padahal itu di Kemang loh. Kayak kita cari-cari aja yang murah gitu kan. Dapatlah kayak 4 juta per bulan gitu kan. Di food compound gitu. Awalnya bleeding. Tapi lama-lama entah kenapa ya mungkin bukannya gimana-gimana ya. Kalau emang orang suka rasa pasti akan repeat order ya. Dari situlah mungkin orang-orang sekitar itu tahu gitu. Apalagi dekat kantoran kan. Kemangnya tuh daerah Bangkaraya, udah dekat kementerian, Gatot Subroto gitu sih. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Dari situ kan lu bilang tadi bleeding tuh di awal. Lumayan. Terus kenapa ada titik kayak udah buka cabang lagi deh misalkan yang lain? Oh enggak, itu setelah naik lagi. Setelah dia naik lagi. Baru buka cabang. Pokoknya setiap kali hampers, Christmas, Lebaran gitu-gitu kan. Kekumpul lagi duitnya tuh, baru gue buka lagi. Jadi gue tuh belum pernah nih yang kayak namanya buka dulu yang bener-bener modal kayak beli franchise 1,5 M gitu. Habis itu baru BEP gitu belum sih, Pat. Jadi gue ngerasain tuh kayak gue punya duit, gue buka, gue punya duit, gue buka gitu. Walaupun itu jadi habis lagi gitu. Habis lagi nggak apa-apa gitu. Tapi ya gue ya mungkin jeleknya itu ya nggak berani gambling ya. Nggak ngerti sih bagus apa enggak. Entar, nggak berani atau berani nih? Ya gak berani, maksudnya gak berani itu dalam arti kayak awal kan harusnya lu buka aja gitu loh, banyak. Loh menurut gue tuh salah ya? Enggak, menurut gue tuh bagus ya? Itu tuh lu gambling juga gak sih sejatuhnya? Gambling juga sih karena emang. Kan lu ngabisin yang ada, kecuali gini. Tapi kan gue udah punya modal dulu, enggak ya? Ya punya modal dulu kan. Gue masih belum dapet jawaban karena mungkin gue masih mikir ada pola pikir yang mungkin sama lo ya. Jadi kayak gue tuh kalau ada uang, gue invest nih. Iya kan? Either invest ke mesin, ke peralatan, iya bener. Atau gue research bikin sesuatu yang baru tuh gue invest tuh. Jadinya kalau ditanya kayak, uang lu mana sih berapa tahun selama ini gitu kan? Gue bingung jawabnya gitu kan. Bener-bener. Tapi kan ada yang baru-baru kan gitu kan. Oh iya sama sih. Sama ya gitu. Kayak kok mana aja duit lo gitu kan. Iya cabang gue nambah gitu kan. Nah itu bener. Nyokap sih nanya mana sih duitnya gitu. Kan nambah mah gitu kan. Iya. Sama berarti kita mikir ya. Iya makanya sih. Cuma sebenarnya gak apa-apa kan ya kayak gitu ya. Kayak itu wise juga. Gue sampai sekarang belum nemu jawaban yang benar-benar bagus. Karena kalau gue nanya sama orang tertentu, gue konsult sama partner gue. Bukan partner di Cairo ya, tapi partner di bisnis yang lain. Dia bilang harusnya itu dibagi persentase. Jadi misalkan kayak ya udah jatah lo R&D misalkan 20%, jatah lo explore sesuatu yang baru tuh misalkan 30%, nggak boleh lebih dari yang udah ditentukan itu. Saving lo berapa. Terus gue mikir gini, tapi kan kalau gue begitu, gue jadi nggak bisa maksimal untuk gue expand-nya gitu ya sih? Iya benar-benar. Iya kan gitu kan. Jadi kayak gue nggak tahu, belum dapet jawaban mana yang benar mana yang salah, gue nggak tahu. Jadi kayak ternyata ada juga nih yang mikirnya sama kayak gue ya. gitu. Makanya kita sebenarnya nggak tahu jawabannya gimana ya. Iya, jadi kayak ya udah, tapi bener sih lo ya udah ada cabang sekian gitu kan. Terus rencana mau bikin cabang lagi atau gimana? Nah kebetulan mungkin beberapa, ini gue jujur aja ya, kayak beberapa cabang adalah yang kayak gak berjalan ya. Nah itu akan gue pindahin ke, kan sayang tuh bootnya. Iya. Pindahin kemana Pindahin gitu kemana. Ya namanya juga bisnis ya. Benar, wajar. Ada yang kayak gak match gitu di situ, jadi ya. Lo ngerasa ini gak sih kayak, apa? Aduh gue salah milih tempat nih. Iya jujur. Ada ya? Ada. Terus feel guilty atau kayak ya udah it's normal pasti ada positifnya benefitnya, maksudnya orang dari situ pasti tahu gue gitu dan akan ngejar gue kemana gitu. Keputusan untuk lo menentukan gue mau buka di cabang ini nih, itu based on apa sih? Radius kah atau jadi, feeling aja? Ini gue buka-bukaan aja ya kayaknya, pokoknya gini, jadi dari 7 cabang itu gue ada 2 cabang Jakarta Selatan. Terus gue ngelihatnya kok yang masuk ke market gue itu Jakarta Selatan ya. Dan omset. Karena lo middle up. Iya, omset yang oke itu di Lebak Bulus dan Kemang. Bentar, gitu. Lebak Bulus tuh itu termasuk high ya? Menurut gue sih sekolah-sekolah internasional sih itu semua.
Cika, okay. Masih di situ kan, dekat Pondok Indah. Iya. Karena di situ. Terus akhirnya gue pikir, kayaknya emang orang Jaksel ya spendingnya gede gitu kalau buat makanan. Dan gue ikut beberapa bazar kan, dan terbukti bazar-bazar Jakarta Selatan sih yang gitu. Gue mau nanya bazar nih. Gue sempat lihat di IG lo ikut bazar apa tuh yang Market Museum. Itu kan sekali masuk tuh berapa juta sih dia? Belasan? 8 juta. Kalau yang belasan tuh fashion. 8 enggak, yang fashion apa? Kan ada food, ada fashion. Fashionnya. Nah itu kan dulu gue sempet banget pengen ikut tuh yang ikut dong. Cuman kayak maju mundur lah karena ya adalah gue menemukan ini core gue di bumbu kan, bukan di makanan. Gitu. Lo awalnya pengen masak di situ awalnya gue mau jual makanan sebenarnya. Jadi gue tuh makanan, jual nasi biryani. Oh gitu, ada brandnya? Udah ada brandnya? Waktu itu ya namanya Piramida Food. Terus akhirnya gue pikir gue fokus ke bumbu aja lah karena lebih bisa di scale. Nah anyway, itu 8 juta itu berapa hari tuh? 4 hari. Worth it. Balik. Karena datang emang kadang 2, kadang 3 kali lipat. 3 kali lipat dalam 4 hari itu. Jadi kalau bisa tuh jangan 4 hari gitu ya. 30 hari bikinnya ya. Kalau bisa sih. Lu kepikiran itu kayak PRJ atau apa gitu? Nah gini loh Fat. Jadi misalnya ada nih yang nawarin gue sekarang. Tau kan? Iya. Nah gue maju mundur. Kenapa? Target marketnya lihat dulu. Mereka yang datang siapa? Tapi menurut gue sih belum pernah ikutan karena emang lumayan mahal. 20 juta 9 hari. 9 hari. Itu dia di mana bikinnya? Kemarin ada di Spark, yang sekarang ada di B-Exchange. B-Exchange di mana? Bintaro Exchange. Terus habis itu gue maju mundur nih karena ya ada sih teman gue yang ikut ya, dia jualan minuman madu. Dia harganya 30.000 sih. Katanya rame banget. Cuma kan dia kan emang minuman yang orang notabene pasti minum gitu kan. Sedangkan gue brownies tuh ada yang 80.000. Orang liatnya ya agak takut mungkin kan kalau misalnya pas yang ini 80 gitu. Terus ini 50, ini yang tadi 30 gitu kan. Ya takutnya ya kayak gak masuk juga karena ini dessert kan. Dessert kayak bukan makanan utama. Iya. Belum tentu orang semua market tuh kena gitu. Jadi yang buat lo lihat dulu ya. Jadi gue lihat juga sih kalau bazar. Segmen marketnya cocok atau enggak. Misalnya kayak ada bazar coffee, Jak Coffee, Jakarta Coffee. Nah itu boleh. Karena temennya kopi brownies gitu. Jadi agak wise sih. Gue udah sering banget ikut bazar banyak yang boncos. Nah. Jadi gue udah tahu. Dari apa nih buat teman-teman juga nih yang UKM. Tahu dari mana nih bazar cocok atau enggak? Sebenarnya gini loh. Pelajaran dari gue kalau ikut bazar sebenarnya lo nggak jangan ngarepin untung sih. Jangan ngarepin untung. Jadi kayak BEP aja tuh udah alhamdulillah gitu. Jadi buat promo doang buat gitu? Buat promo. Tapi kan lo bilang ada untuk berkali lipat. Nah. Cari yang kayak gitu gimana? Yang berkali lipat? Iya. Iya berarti lo harus ngobrol dengan teman-teman F&B sekitarnya gitu. Discuss dulu, benar testimoni. Dan lihat yang jualan itu apakah harganya sama kayak lo gitu. Ya, seperti yang gue lakukan ke jajaran sini. Gue lihat kan, dan gue riset dulu ke orang-orang dalamnya. Teman-teman gue kerja terus dia bilang, Cak, gue gak yakin tapi barang lo masuk di situ gitu. Karena beda segmen market. Iya, gitu ternyata. Tapi sebenarnya itu oke-nya kenapa dia dapat exposure dari ya sebenarnya kalau emang boncos pun kalian dapat marketing, promo. Tapi ya nggak tahu sih sebenarnya nempel apa nggak di otak masyarakat ya. Kalau nggak tahu sih gue. Nah sekarang gini ke pertanyaan selanjutnya. Gue liat lo endorse ke katanya yang pertama kali tuh gue sempat liat videonya gitu ya. Yang di TikTok ya. Iya karena lo tuh justru naik gara-gara ada endorse artis ya. Artisnya siapa sih? Yang mana yang fake ini apa yang bukan? Oh bukan, yang asli, yang beneran. Yang asli. Sebenarnya awal tuh kan gue masih belum punya modal banyak ya kalau endorse gitu. Jadi awalnya gue kirim ke teman-teman Jakarta Selatan yang gaul-gaul, yang followersnya tuh ya nggak usah banyak-banyak lah, 10K, tapi dia emang orang ya anak gaul gitu loh ya kan. Terus gue kirim ke beberapa, gue chatting aja, halo kak. Boleh mau dikirimin brownies nggak? Setahu gue kalau makanan ya, jadi teman-teman UMKM jangan takut kalau makanan itu kirim aja, mereka nggak bakal minta sih biasanya. Nggak bakal minta, beberapa mungkin ada. Cuma beda dengan kamu ngirimin baju gitu-gitu, mungkin mereka minta ada rate cardnya ya. Cuma kalau makanan biasanya mereka, oh boleh nanti aku posting gitu. Masa sih itu yang itu kapan? Maksudnya dulu atau sekarang? Gue nggak tahu sih, sekarang udah jarang gue kirim. Tapi biasanya sekarang masih kok. Oh gitu. Kirim aja jadi, ya tapi ya followers dia 10K. Kadang-kadang jangan yang gede-gede banget ya. Terus dia kayak, oh boleh silakan kirim ke alamat aku. Berani banget yang ngirim alamat ke gue. Iya, tapi kalau dia minta rep baru lo mundur. Iya gue tanya dulu berapa gitu kan. Kalau cuman 200, 300, 500 gak apa-apa lah gitu. Tapi asal followers dia real gitu kan.
Nah, lu tau dari mana? Nah, itu ada kok, ada cek website-nya. Ada cek website-nya. Oh, real apa enggak? Engagement dia gimana gitu. Iya, dia beli atau enggak. Oh, oke. Nah, udah gitu ada lah pokoknya salah satu, dia tuh kakak kelas gue di SMA dulu. Artis. Dia emang, iya. Lu sekolah di mana sih kayaknya? Don Bosco. Oh, kan. SMA Don Bosco Jakarta Selatan. Tapi dia udah gak ada sih. Jadi SCK sekarang, Sekolah Citra Kasih. Ganti nama. Oke. Nah, ini kakak kelas lo artis. Dia bukan artis sih, teman-teman artis gitu kali. Teman-teman artis, oke. Iya, pentolan-pentolan sana lah, Jaksel lah gitu kan. Terus gue kirim, dia posting. Nah, dari situlah ada waktu itu salah satu temennya artis. Ini sensor aja kali ntar ya. Iya. Tau gak sih? Gak tau, kurang gaul gue. Nah, pokoknya dia kayaknya nyuruh asistennya apa temennya ngontek gue. Itu gue pertama kali tuh bikin hampers lebaran itu. Gue ngerjain semua dari A sampai Z. Dari baking sampai ngirim sendiri. Semuanya. Gila, gue gak tidur. Keren. Gue gak tidur. Ya seperti itulah UKM. Iya parah. Terus habis itu di hari-hari terakhir lebaran nih yang udah mepet banget ya. Kayak hari-hari terakhir orang kirim, dia ngechat gue. Halo, aku mau pesan buat terus pas gue lihat yang dikirim sama dia tuh Nia Ramadhani, Luna Maya, Usi Andika itu kan. Nah, lo kejar itu mah. Ya iyalah. Terus gue kayak ya Tuhan, masa gue harus gak tidur lagi gitu kan. Tapi kayak why not? Iyalah, itu lah, bersyukur gitu kan. banget. Dibeli lagi kan. Dibeli ya. Dia beli bukan endorse. Terus kayak ya buat artis-artis kenapa enggak gitu kan. Akhirnya gue gak begadang lagi. Gue literally tidur jam 8 pagi. Tepuk tangan. Terus di postingan sama mereka thank you gitu-gitu. Ya mulai dari situ sih kayaknya gue ngerasa gue mulai ada kesempatan nih buat naik gitu. Kok gue jadi kepikiran ide ya. Apa tuh? Kalau bisa lo endorse ke satu artis, tapi minta untuk dia kirim ke temen-temennya. Nah itu yang pengen gue lakuin sih di hampers ini kayaknya. Iya kan bener kan, ketimbang lo nge-endorse ke artis satu itu doang. Iya bener sih. Jadi kerjasama kayak gitu. Iya bener, banyak yang kayak gitu sih brand yang gue baru kepikiran loh. Iya. Oh dapat ide baru nih. Kita ya. Iya, emang kayak gitu sih. Nah ini untungnya dia beli juga gitu. Bener. Cuman emang mereka nggak nge-tag gue sih. Cuma kan ada logo. Ada logo, cukup lah. Jadi kan gitu. orang bisa lihat followersnya Luna Maya berapa, Nia Ramadhani. Dan yang paling lucunya gue nganterin ke rumahnya. Karena gue punya alamat kan, terus lagi liburan kan, kayak laki gue sama gue, yuk kita iseng yuk antarin aja gitu kan. Terus jadi kita antarin gitu. Terus ketemu foto atau gimana? Enggak sampai segitunya. Pasti kayak Nia Ramadhani yang terima. Ya pasti yang terima ini. Masa dia turun? Gojek terus dia turun. Gak mungkin. Itu gak mungkin sih. Tapi kita kayak lucu-lucuan aja sih kayak iseng jalan-jalan gitu. Sama lah, gue juga gitu sih kayak kalau maksudnya ada delivery gitu yang dulu sih ya, sekarang udah gue hampir tidak melakukan itu kecuali ke tempat-tempat baru ya, yang kayak restoran distribution center. Biasanya gue tuh kayak kalau baru tuh gue pingin lihat sih kayak apa. Karena distribution center tuh ya itu gede banget gitu kan. Kayak lu pernah dengar Logos nggak sih? Logos. Iya tahu. Itu di Bekasi. Oke. Itu gila sih. Gila, huge. Gede banget, huge banget. Jadi kayak pergudangan. Gue lihat di Google Maps foto sama lihat asli. Wah, gue gak harus describe gimana ya. Itu kayak dia, lu tau gak sih kontainer. Itu kayak bisa numpuk mungkin 2 atau 3 kontainer setinggi itu dan itu 3 lantai. Jadi kebayang gak segede apa tuh? Gila. Gudang. Dan itu gede banget deh pokoknya. Di Karawang ya? Pasti gue lupa Bekasi mana, dia ada 2 cabang. Tapi yang paling gede tuh yang Bekasi Timur apa mana gitu, gue lupa ya. Jadi kayak, baru nih tempatnya nih, gue belum tahu nih. Gue nganter pertama kali gitu. Kalau sekarang gitu ya. Gue selalu seperti itu kalau tempat baru, gue pengen tahu. Karena biar kurir gue gak bohongin gue. Bener. Nanti kan dia bilang, Pak antri Pak. Karena pernah kurir gue tuh sampai jam 1 malam. Antri barang. Dan itu emang begitu. Jadi kalau kita nanti gue doain gitu ya, misalkan ya I don't know lah, lu bikin sesuatu yang bisa ke supermarket ya, yang itu pakai distribution itu center kayak mereka gitu ya? Harus ke situ, harus ke distribution tempat-tempat tertentu seperti itu. Gue belajar banyak dari lo deh. Sama-sama belajar. Itu tuh kita nganternya ke DC gitu, distribution center. Nanti dia yang baru antar ke semua cabang-cabang yang lain. Dan gak cuma satu tuh, yang kayak Logos tuh bukan cuma satu, banyak. Gue nggak tahu, yang gue tahu Logos, yang kayak Logos gue baru kesana satu sih.
2 lah. Terus kita jadi tahu lah, kan ada lah misalkan waktu itu ke supermarket ke Hero, dia punya Desi sendiri, pergudang sini. Dan beda, bukan logo beda sini. Lagi, bukan beda berarti lagi. lo antar juga ke sana. Gue antar juga, pertama kali at least, gue tahu gitu. Ya tadi karena kurir gue pernah, dia berangkat jam 1 siang, pulang jam 1 malam. Itu pakai truk lo ya? Apa van gitu? Waktu itu barangnya sedikit padahal motor ngantri. Ngantrinya tetap kan based on antrian kan. Jadi gila sampai jam 1 malam. Dan itu emang ya begitu. Kalau gue gak akan percaya kalau gue gak pernah kesana kan. Ya gitu. Bener. Jadi kayak sekompleks itu ya pengiriman. Ya gitu lah. Kita apa mana sih? Ya pokoknya yang gue nganterin hamper. Lo anterin. Jadi kemana-mana. Seru banget ya ngobrol sama lo nih. Terus. Terus ya udah. Dari situlah mungkin ya beberapa dari mereka tahu lah mungkin ya. Gue nggak tahu sih dari situ mereka tahu apa enggak. Cuman ya itu kan permulaan ya. Ya kita harapin ya dia dan sekitar dia tahu gitu kan. Dan jujur dari situ sampai sekarang gue buka market museum lagi, ada yang pernah datang. Iya, aku dulu pernah dikirimin teman aku. Masih nempel. Berarti kayak works kan gitu. It works, iya. Wow, ide bagus nih. Cuman kalau lu bisa kan janjian nih sama artis yang terkenal, kan toh juga dia lumayan kan, dia bisa dapat ngirim barang gratis ke temen-temennya, pakai nama dia yang gratis. In case tadi kan lo beruntung kan, karena dia bayar. Tapi in case kayak yaudah deh lo yang bayar, mau nggak? Mau sih gue. Worth it ya? Asal emang market dia sesuai sama gue. Gitu juga liatnya. Ngelihatnya tetap harus diperhatiin ya. Sih? Apakah followers dia akan beli gitu? Iya nggak sih sebenarnya? Setuju. Lo pikir-pikir juga lah. Kadang-kadang nggak pasti loh. Maksudnya mau followers dia banyak akan ngefek di lo, nggak pasti juga. Terus dari sekian banyak lo endorse nih segala macam, ada satu pola khusus nggak yang lo temuin nih? Polanya ya sebenarnya kalau ada budget cukup ya endorse gitu sih. Dengan budget yang sesuai sama lo gitu. Oke, maksud gue lebih ke ini sih, kayak polanya tuh kayak endorse mana yang akan sukses. Karena gue pernah lo endorse kayak 7 juta tuh boncos. Sama gue juga. Gak jelas gitu loh. 7 juta juga boncos, makanya jadi takut gue. Iya bener kan. Kalau pola ya lo tanya gue pola sih gue gak bisa bilang. Tapi kan lo maksudnya gini loh, kita dengar jangan dari yang pengalaman yang gak enak. Kita dengar dari yang enak aja nih. Jadi kayak terinspirasi gitu kan. Lo kan udah sukses nih, maksudnya pengalamannya bagus untuk endorse ya. Yang kayak gimana endorse yang kayaknya ini cocok nih gitu nih. Ya kita misalnya sekarang kalau endorse kan dari TikTok ya. Iya. Nah gue cari yang food vlogger yang sering For You page aja, FYP gitu sih. Dilihat dari situ. Nah, FYP nggak bisa dibeli ya? Bisa sih sekarang. Iya. Tapi gue pernah sih jujur ya boncos juga. Endorse TikTok food vlogger, zong 2 juta. 2 juta zong, nggak ada ngaruh apa-apa. Nggak ngaruh apa-apa, tapi gue gak nyerah, gue coba yang lain. Ada di pokoknya satu TikToker nih, emang dia bagus. Jadi gini loh, ya lu feeling sih sebenarnya Fat ya, ngelihat cara pembawaan dia enak, menarik. Coba aja ya. Dan FYP gitu coba sih. Dan kalau 2 juta sebenarnya masih oke kan. Kalaupun boncos, ya udahlah nyempul. Jadi kayak pernah ada satu oke sih FYP dan banyak. Langsung ting bunyi terus tuh GrabFood, GoFood gue. Lu ada GrabFood juga? Ada GrabFood, GoFood, ShopeeFood, Tokopedia. Oke, Tokopedia lu gak ada kena komisi fee lagi kan? Ada. Masa? Ada. Berapa? Kan 3% deh, karena gue udah ini loh, power merchant. Tapi gak 20% kayak GoFood kan? Enggak, dikit. Gitu. Terus gue mau jualan di TikTok Shop, makanya gue butuh PRT itu. Lo harus izin. Jadi izin apa aja nih yang udah lo kantongin nih ceritanya? PRT ongoing, halal juga ongoing. Itu harus sih. Iya. Merek Haki udah. Lagi, cukup sih, ya? Basic aja sih. Lo nggak usah sampai SNI segala kayak ngapain kan? Itu kayak robot aja. Terus lo dulu kuliah di Jerman. Oh keren. Jadi tuh awal mulanya tuh sebenarnya passion gue emang baking pasti Jerman sih. Jadi ada hubungannya lah walaupun teknik mesin gue ini. Lo kuliah jurusan teknik mesin. Teknik mesin. Mukanya sangat tidak teknik mesin. Sekarang baru cocok di CC Brownies. Cocok lah. Tapi masih kayaknya gak cocok. Enggak sama sekali. Kayaknya bukan passion gue sih. Terus ya karena gue emang pengen itu aja sih singkat kayak apa nih kuliah di Jerman pakai bahasa Jerman tapi lo gak kesusahan gitu kan. Cari mata kuliah yang jarang bahasa Jermannya ya, ngitung-ngitung kan. Berarti teknik mesin inilah banyak matematik fisiknya gitu kan. Ya tetap lama sih ya Fat. Berapa? Kuliahnya. Sebenarnya 5 tahun, gue 7 tahun. Emang kalau di Jerman 5 tahun ya? Enggak sih, jadi gini loh, di Jerman tuh ada namanya college dulu. Jadi anak di Jerman itu kelas sampai kelas 13. Jadi lo yang di Indonesia harus setahun lagi sekolah. SMA-nya? Ya.
Oh Jadi kayak gitu. college dulu gitu kan. Jadi dia dihitung tuh yang sebelumnya berapa kurangnya iya, gitu ya. college dulu sampai Februari kan. Dari bulan Maret, misalnya dari Februari sampai Februari lagi. Nah, biasanya kuliah itu masuknya winter kan, Oktober. Jadi gue nunggu lagi setengah tahun, itulah makin boros lagi umur gue. Makin berkurang lagi umur gitu Kakak kan. di Jerman beneran kuliah gratis? Gratis. Siapapun? Lo tau dari mana? Gue follow siapa gitu di TikTok iya, ya kalau nggak salah. Gratis? Gratis kok. Gue 0. Bayarnya ada sih tiket kereta, itu cuman buat kereta gratis. Jadi sebenarnya siapapun orang Indonesia yang mau kuliah ke Jerman aja langsung gratis. Tapi universitas negeri yang harus pakai bahasa Jerman. Ya belajar Jerman dulu. Iya, makanya lama itu. Kalau lo kuliah pakai bahasa Inggris cepet. 3 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun lah paling maksimal gitu. Oke, wow. Terus abis itu di Jerman, ya udah gue kayak, nih ada problem nih kan. Kue di Jerman tuh menurut gue kurang enak. Kue ulang tahun ya. Jadi tiap kali ada teman gue yang ulang tahun, gue bikinin kue. Dari berbagai kue yang gue bikin, yang paling gampang tuh brownies. 20 menit aja, 25 menit. Selesai. Jadi gue bikin roti boy pernah lama. Gue bikin kue-kuean itu lama, harus decorating lagi gitu-gitu kan. Gitu. Nah, brownies tuh udah gampang 25 menit, tahan lama gitu. Jadi ini jangan, jadi dari Jerman tuh udah jualan juga? Belum lah. Baru bikin-bikin doang? Belum hits itu yang namanya PO. Sekarang teman-teman gue pada jualan di sana. Di sana. Jadi lo tapi bikin terus bagi-bagi aja atau just bikin aja? Enggak, bikin aja buat ada yang birthday. Happy birthday bareng teman-teman gitu sih. Kayak mirip-mirip ya, rata-rata orang yang jualan gitu ya. Dulunya tuh kayak gitu. Iya ya. Sama nyokap gue juga gitu. Dulu ya udah bikin bawa ke, kan dulu nyokap guru ya. Jadi dia bawa makannya makan bareng-bareng gitu aja sama temen-temennya. Lama-lama temen-temennya kayak mau dong beli gitu. Apaan sih, masa gue jualan guru gitu kan. Padahal jadi gak ada pengen bisnis sama sekali. Gak ada. Akhirnya ya udah jadinya jualan ya udah jadi jualan deh gitu. Jadi polanya mirip-mirip ya. Jadi kayak apa ya? Kayak fate aja gitu ya. Benar. Oke. Gak direncanain gitu. Terus habis lo ini terus lo balik baru itu ya. Balik ke Indo, gue nikah kan. Jadi ketemu suami gue tuh di Belanda. Suami gue S2 di Belanda, gue S1 di Jerman kan. Terus ketemu lah kita di border. Di border? Border Jerman Belanda. Halo sayang gitu ya. Ada perkumpulan Indonesia lah, terus gue kenalan. Terus dia bilang dia tuh unpaid leave di kantornya, ya kan. Jadi gak mungkin dia kerja di situ gitu. Terus gue kayak, apakah aku harus pulang gitu. Ya pulang, akhirnya gue pulang. Kerja di Indo deh yang itu gue bilang tadi. Yang tadi itu ya. Wow. Tapi gitu kepake gak sih kuliahnya tuh? Gak kepake kan? Gak kepake at all. Kecuali mungkin gue ambil penjurusannya manajemen kali ya. Mungkin dia kepakainya. Ini kan enggak ya, gue ambil manufacturing. Karena gue sempet ngeliat tuh kan di IG kan ya. Ada oven tuh kan. Wah ini pasti oven bikin sendiri nih. Maunya gitu ya. Jadi keren kayak kan? Keren, bisa ada bisnis oven, bikin kue juga bikin gitu, kue keren juga. Ya. Tapi bisa gak bikin oven? Gila, enggak. Kan naik mesin. Enggak. Makanya gue gak sampai situ sih. Jadi target, bukan, strategi jualan lo sekarang endorse aja cukup? Ya itu dari endorse sih ya, endorse juga tetap jalan. Tapi selain itu iklan sih ya. Iklan 50.000 sehari sekarang. Diskon dari online food gitu kan, kayak Grab, Shopee gitu kan selalu ada diskon. Nah, gue suka nanya nih sama account manager dari Grab, GoFood gitu-gitu kan. Kalau gue diskonin apa nih yang gue dapet? Exposure kak, di depan nanti ada logomu gitu. Misalnya lo buka GoFood nih, lo scroll ada Brunei gitu. Yeah. Baru gue mau diskon, kalau enggak ngapain gitu kan. Nah, dari situ juga sih. Tapi mereka mau ngasih? Iya pasti, biasanya kalau ada apa barternya gitu lah. Jadi gue kasih diskon 38%, mereka munculin gue di setiap event campaign gitu. Oke. Dengar-dengar katanya pernah ngirim tapi fake follower ya? Apa banyak? Sering. Tapi salah satunya tuh ya itu. Yang jadi, paling zong yang mana tuh? Yang paling zong tuh kayak dia ngajakin kayak event. Tapi sebenarnya pokoknya dia bilang gini, itu sekali ya. Jadi dia bilang, kak aku ada birthday party seorang influencer nih gitu. Aku lihat followersnya ya gak banyak sih. Cuman kayak aku tahu dia siapa gitu loh. Jadi aku pikir ini akan ngefek gitu kan. Terus akhirnya aku kasih lah 50 brownies gitu kan. 50 brownies yang kecil atau yang loyangan? Gini. Lumayan. Terus aku lihat emang siapa aja yang endorse gitu kan. Ada ini. Oh yaudah deh gak apa-apa, oke gitu kan. Terus dia akhirnya nge-post gitu kan. Ini brownies lalalala. Terus
kok kayak curiga sih gitu kan. Nggak ada efek sama sekali. Jadi since that day aku kalau misalnya ditawarin beberapa kali sih ada kayak mau kayak gitu juga tuh, birthday party gitu, mau nggak Brunei kasih aku segini. Aku jadi takut loh Pat. Jadi kayak gimana sih harusnya gitu. Tapi sebenarnya harusnya oke ya, YouTube-nya oke. Tapi tahu dari mana itu bener dia yang ngomong? Siapa tahu orang ngaku-ngaku asistennya atau apa. Makanya jadi kayak, tapi banyak sih teman-teman aku yang kayak gitu ngelakuin endorsement kayak gitu. Cuma barternya dengan cuman produk, Instastory, terus ad. Apakah ngefek ya gitu loh? Sebenarnya ya nggak apa-apa sih kalau budget lo ada gitu. Gue nggak tahu sih kalau kayak gitu gimana. Gue pernah ada apa sih namanya restoran lah yang ngajakin kayak dia emang butuh barang gue gitu kan. Cuman gue mikir gini, gue jual bumbu, jual rempah. Terus kayak maksudnya gue tau lah profit gue semana gitu kan. Jadi kayak untuk gue harus ngegratisin atau ngasih diskon lagi di gue kebetulan nggak bisa nih gitu kan. Tapi kalau di lo nih brownies tuh ada perhitungan khusus nggak? Misal gitu ya, ini gue nebak-nebakan doang ya. Misal ini tadi jual tadi 30 nih misalnya nih. Sebenarnya cost lo misalkan, cost gue sebenarnya 10.000 nih. Berarti kalau misalkan gue mau promo, gue masih bisa bermain mungkin di 10.000 atau di 20.000-nya. Ada perhitungan khusus gitu nggak sih? Ada. Jadi pokoknya gue kan hitung COGS-nya nih, ya kan modalnya gitu kan. Terus ada rumusnya lah kalau gue, maksudnya berapa tahun gue ngejalanin karena udah dievaluasi gitu kan. Berapakah yang harus kita spare gitu buat ada diskonnya lah, buat influencernya. Udah ada sih rumusnya Fat, misalnya kali 2 atau kali 3-nya. Apa? Share dari dong, modal gitu. Dari modal. Kalau banyak beda-beda nih, kalau temen gue kopi dia kali 4 dari modalnya. Kali 4 itu untungnya atau apanya? Harga jualnya. Oke. Ada nih jual pokeball. Gue tahu salah satu di Jakarta lah. Dia tuh modal cuma 12.000, jualnya 80.000. 12.000 ya sah-sah aja kan. Iya benar. Jadi kayak ada perhitungan masing-masing lah. Kan emang lo yang tahu kan budget lo untuk marketing. Jadi lo ngambil dari situ, lo fix atau kayak just aja ya. Iya. Gue nebak kalau brownies ini dia akan naik itu di seasonal. Seasonal, benar. Benar ya? Benar. Bedanya berapa sih? Berapa kali lipat gitu? Anggaplah lebaran sama yang sesepi-sepinya gitu. Apa sih lo ramen lebaran atau Natal? 10 kali lipat. 10 kali lipat. Bisa. Nah, yang paling ramai apa sih sebenarnya? Apanya? Natal, Valentine, Lebaran. Tahun Baru, Lebaran. Karena lebaran itu sebulan ya. Orang udah beli dari awal. Puasa. Lebaran sebulan. Iya. Urut dong, seru nih. Oke. Paling tinggi lebaran. Lebaran. Di bawahnya apa? Natal. Lebaran, Natal. Habis itu? Menurut gue Valentine habis itu deh. Karena Valentine. Gini loh, Valentine sehari cuma gede. Iya. Tapi in terms itu ya, of gedenya ya, maksudnya ya kalau dihitung itu habis itu Imlek sih sebenarnya. Cuma Valentine tuh gede dalam sehari. Imlek sama Valentine gedean mana kalau di lo? Iya Imlek, cuma Valentine tuh kan dalam sehari, cuma kayak tinggi aja gitu. Oke. Gitu. Jadi iya. Tapi kemarin Valentine sama pemilu bareng kan. Jujur gue sedih sih. Kenapa? Karena orang semua pada pakai ini ke mall. promo kelingking cap. Jadi online gue nggak gitu banyak. Karena mereka ngejar yang lain. Bener, dan hari libur biasanya tuh bunyi terus online gue. Karena orang pesan Valentine kan, itu lucu-lucu banget sih. Nulis suratnya kan, yang nulis kan lo? Ya enggak sih, gue bacain report dari karyawan gue. Tapi kan kayak lucu. Tulisan-tulisannya tuh lucu-lucu gitu. Ini tulis tangan bukan di print ya? Enggak, tangan. Okay. Jadi mereka mau apa gitu kan, Happy Valentine sayang, I love you so much gitu-gitu. Aduh. Wow. Lucu banget sih. Kayak kita jadi jualan toko jualan apa, kayak toko bunga atau nggak sih? Iya, karena lo harus iniin kan, nulisin satu-satu. Kemarin bikin inovasi tuh, gue beli bunga buat Valentine, dibundle sama brownies gue. Jadi makin menarik lah buat orang gitu. Gue pengen tahu nih, kalau di Brewnice ini, bener gak sih spellingnya? Brewnice. Ya kalau orang Bro gitu. Nice. Karena beda-beda sih, kalau gue orang Indonesia Brunei's. Gampang. Jadi Brunei. Brunei's gitu. Lo bikin ide-ide hampers tuh kayak gimana sih? Karena jujur gue pengen bikin juga tuh hampers bikin gitu dong, kan. Cuman kayak gue bang dasar orangnya kaku ya. Jadi kayak tau gak sih ujungnya gue bikin apa? Lo tahu itu gak? Kalau di duty free tuh ada yang Toblerone yang gede banget tuh. Iya. Gede banget gitu kan. Dalamnya apa gitu. Iya. Kalau yang di sini kan Silver Queen bikin tuh. Tapi itu masih kecil menurut gua, nggak segede itu gitu. Pada yang
Bentuknya juga kayak Toblerone ya? Iya, ada seperkun yang segitiga gitu kan. Tapi yang bentuk gede banget gitu kan. Nah, gue pikir gimana ya? Yaudahlah, gue kalau gitu desainnya sama aja. Cuman gue bikin versi gede, isinya misalkan 8 atau 12. Gue bikin kayak gitu. Cuman kayak, gak kreatif nih gue nih gitu kan. Kalau di lo inspirasinya apa sih? Sebenarnya awalnya tuh kan cuman gimana ya, kotak gue kan dulu gak kayak gini ya. Iya. Kotak gue tuh kotak dus corrugated box gitu kan. Yang ada gelombangnya. Corrugated tuh sebenarnya kayak kotak pizza yang coklat. Iya kan, itu. Terus gue stikerin, stiker tuh gue desain sendiri kan. Iya. Pokoknya semua tuh dari A sampai Z gue desain semuanya, logonya gue desain sendiri gitu kan. Terus habis itu dari situ gue cuma taruh pita doang, kartu, habis itu bag gitu stiker. Awalnya. Iya. Tapi gue sempat lihat sekarang udah full tuh kayak Iya, nah lama-lama gue udah punya supplier ini, gue tanya bisa gak sih bikin hampers Christmas gitu. Terus desainnya, jujur ya kalau desain gue desain sendiri di Canva. Terus gue suruh dia yang masukin per side gitu. Karena gue jujur belum nemuin yang desain khusus buat gue hire gitu, belum sih. Tapi lo butuh emang ya? Ya sebenarnya cuma buat itu doang, makanya belum penting-penting banget gitu. Kalau mau ya third party sih. Kecuali emang dia ngurusin sosial media juga mungkin ya. Iya benar, dia belum butuh sih. Sosial media gue masih sendiri juga. Masih handle sendiri. Ini tuh belum butuh karena emang ngerasa kayak antar profitnya kegerus misalkan, atau lebih karena gue takut gak sesuai sama gue, salah ya? Ya kalau gak sesuai kan masa ada masa percobaan kan? Bener sih. Jadi hire seseorang ya, bukan third party. Soalnya yang belakangan ini tuh gue gak tahu ya, gue gak ngerekomendasi untuk third party ya. Iya kan third party tuh biasa aja menurut gue. Gue tuh pilih kalau kayak tim tuh ya gue bisa sharing cerita ke mereka. Mereka tahu gue maunya kayak gimana gitu. Kalau third party kan ya gitu, walaupun maybe gak sesuai kita kan, iya. Tapi again ya, case-nya beda-beda ya. Gue nggak, ada juga kok yang kalau emang lo nggak mau pusing-pusing drama gitu kan, ya udah pakai third party aja. Jadi tapi balik gak lagi puas sih. kalau gue ngelihat sebutannya kayak example yang dari mereka gitu. Kayak gak sesuai ini dengan tips aja ya. Gue ngeposting lowongan itu, case-nya gue pernah cerita, case-nya gue real beneran nih. Gue cari desain grafis. Waktu itu desain grafis gue resign, terus gue cari nih ya, itu gue hampir, lama banget, ada kali 8 bulan lah ya, baru gue dapet tuh, dan itu gue nolak ya 1.500 kandidat. Capek banget lo interview sendiri. Capek banget. Iya gue interview sendiri. Aduh, capek. Gitu, gue capek banget, itu benar-benar sangat melelahkan. Tapi pas dapet tuh kayak oke, gitu loh. Senang kayak gitu kan. Ya gitu sih, jadi emang akhirnya jadi desain grafis. Jadi ada. Padahal dia tuh anak biologi. Waduh, tapi emang passion dia. Passion, ini bagus. Dan menurut gue desainnya lebih bagus dibanding yang emang di kafe misalkan. Kadang-kadang gitu ya. Iya, jadi kayak gue gak gitu. Gue tuh gak pernah nanya kayak, maksudnya lu jurusan apa, kuliah di mana, buat gue gak penting gitu loh. Hasil karyanya yang penting. Yang penting ya, bener-bener sih loh. Jadi coba aja kalau lu pingin. Tapi akan sih di kedepannya, soalnya gue butuh kayak creator TikTok juga, sosial media itu kayak udah harus butuh. Soalnya nggak kepegang sih kalau udah sampai TikTok gitu. Apa lu mau live juga atau gimana? Enggak, kalau live pasti beda lah. Sekarang mereka aja udah ada TikTok host sendiri kan? Di mana nih maksudnya? Orang pekerjaan orang gitu. Oh iya kan? TikTok host sendiri gitu. Lo nggak bisa campur-campur sama yang lain. Tadinya kepingin bikin live juga di sini, cuman karena gue masih nyampur di sini kan kayak kalau gue sampai ada jam 12 malam, tapi lo yang ngomong apa orang? Dong, orang ya kan, lain, itu orang maksud lain. gue. Nggak bisa lah, iya itu dia. Gue ngomong podcast tuh 3 jam tuh udah melelahkan gitu. Makanya bayaran mereka lumayan loh, kayak pas gue lihat kan. Mereka juga kerjanya kan kayak 2 jam, ganti 2 jam istirahat kayak gitu kan. Karena ngomong terus kan. Capek ngomong terus tuh. Tapi gue rasa itu ada targetnya ya. Jadi kalau lo kejual, ada gak sih kayak gitu Fat? Kalau gak, kenapa semahal itu mereka maksud gue? Gue nggak tahu jujur karena gue nggak pernah ngerunning live itu. Cuman dari yang gue tanya sama temen, jadi itu dibikin jadi kayak satu orang tuh maksimum 2 jam biar dia tetap energinya dapat. Maksudnya 2 jam. Nanti dia 2 jam masuk lagi orang lain. Yang ini mundur istirahat, makan kayak minum kayak ngapain. Nah ada yang bagi-bagi komisi kayak berapa persen kalau dapat penjualan. Ada yang enggak, ya udah lo pokoknya one day sekian kayak gitu. Jadi ya atur-atur aja sih. Yang jelas lo nggak bisa nge-force dia untuk ngomong lebih dari, menurut gue ya 2 jam. Tuh udah drain energi. Karena kalau kita kan ngomong masih ganti-gantian nih. Gue ngomong dengerin tapi kalau dia kan live tuh
ngoceh terus. Sesemangat itu lagi ada yang kayak gitu ya. Iya, gue kayak ini energinya luar biasa. Keren sih itu. Lu 5 tahun lagi ngerasa bakal di posisi apa nih, bro? Nice. Apa ya? Yang gue cita-cita gue sih sebenarnya nama gue sebesar Jeko ya. Jeko, patokan lu kenapa ke Jeko? Ya karena ada di mana-mana di Indonesia. Bukan kayak yang Bandung tadi itu. Iya juga sih, Bandung. Itu dulu kali ya pertama dulu. Ya. Tapi ya maksud gue goal gue ya ada di mana-mana di seluruh Indonesia juga ya. Berarti kan. Berarti mau bikin kafe kah gitu? Itu belum ke situ sih, Fat. Jadi, kan keren tuh, minum kopi sampingnya brownies. Masalahnya gue gak minum kopi, jadi gue suka kopi dulu ya. Karena kenapa lo nge-create sesuatu kalau lo gak suka gimana sih caranya ya kan? Lo setuju gak? Setuju. Ya, dan that's why suami gue belum bolehin gue keluarin kopi karena katanya kamu belum minum kopi. Iya ya. Gue pengen. Ngetes gimana? Hah? Ngetesnya gimana? Jadi gampang sih. Lo gak minum kopi kan? Maksudnya ngetesnya gimana? Lo gak minum kopi nih, tapi suruh bikin kopi. Iya makanya ngetesnya gimana bener kan? Sebenarnya tapi kan suami gue suka kopi, tapi dia tetap gak bolehin. Kalau gue belum suka gitu. Iya. Gitu. Kayak gue gak suka pedas. Jadi kalau misalkan pas gue lagi bikin bumbu yang pedas gimana tuh? Iya, gue kasih orang suruh pada coba. Tapi tuh gue bermodalkan percayaan. Karena kan kadang orang-orang nyoba kan ngerti gak sih kayak, enak. Enggak lu enak apa kagak gitu. Kadang-kadang kayak cuma gak enak sama kita doang. Enggak, kalau gue gak peduli dikritik, gue gak, karena gue lagi mau jualan. Jadi tolong kritik jujur gitu ya. Makanya belum boleh gue bikin kopi. Jadi 5 tahun lagi akan pingin seterkenal Jeko. Pengen ya, harapannya 5 tahun kan masih. Iya, bukan 5 tahun sejak berdiri kan. 5 tahun dari ini. Ya hopefully 5 tahun kita lihat lagi nih podcast ini seperti apa gitu kan. Wow. Terus jadi lo ngatur berdua sama suami sempat ada kayak sometimes kan sama partner suka gimana gitu. Ada sih. Aman tapi masih terhandle. Karena gue istrinya ya, jadi mungkin dia gak bisa semarah itu. Kalau gimana ya, dia kan udah terbiasa kantoran yang udah sampai 13 tahun ngantor ya. Jadi gue beruntung sih punya dia di Brunei sini. Kalau enggak sih kayaknya susah sih. Karena banyak ya orang punya ide bagus, desain gitu kan, produk enak, tapi nggak lama gitu, nggak bertahan lama. Karena back office-nya, manajemennya, financialnya, suka ditipu karyawannya. Jadi lo sekarang istilahnya berdua sama suami ini sudah ya pasti cocok gitu kan, sama-sama aman, terus minor dikit ya masih aman kan, ke handle kan. Bener. Gitu. Ya mungkin kayak kalau sama pasangan masih relatif agak lebih aman ya ketimbang mungkin sama orang tua. Iya itu susah sih kayaknya. Iya kan? Karena mereka kayak harus selalu menang gitu kan. Ya itu mungkin satu dan generasinya beda. Oh iya. Kalau sama pasangan kan masih generasinya masih gini. Atau at least minimum ya menurut gue ya kayak satu ada yang ngalah. Iya. Karena gak mungkin pecah juga kan suami istri. Iya gak bisa, jangan lah. Masa cuma gara-gara brownies kan, gak lucu kan. Itu lucu banget. Tapi kalau teman pasti bisa berantem kan. Iya, kalau berantem teman udah hampir mayoritas sih begitu sih. Lo partner teman atau apa? Saudara? Gue selalu menghindari partnership. Gue selalu sangat amat menghindari. Kecuali gue beruntung aja. Gue ada satu bisnis. Yang ini gue sendiri ya. Kayak Robot sendiri? Gue kan sendiri. Nice. Gue bagi kalau makanan ke nyokap, bumbu rempah ke gue. Gue bener-bener please ini gue gak mau detek-atik sama sekali. Karena gue udah bikin sistem SOP bla bla bla. Kalau nyokap kan gak mau. Mau timbangan aja bisa masalah tuh. Dulu kan kita nggak dulu banget kita nggak ada timbangan, dikomplain sama chef hotel. Iya. Kok beda sih beratnya kayak gitu kan. Akhirnya gue udah bilang kan udah dibilang harus ada timbangan gitu kan, belilah gue timbangan. Nyokap yang nggak boleh. Nggak mau, ribet lo hidup lo kayak gitu kan. Ya akhirnya gue belilah timbangan, langsung tuh beli timbangan 2 juta harganya. Dimarahin, gila timbangan 2 juta itu kita ngomongin 7-8 tahun yang lalu kan. Gitu kan. Akhirnya ya begitulah. Ampun, padahal sebenarnya itu yang benar, gimana dong? Iya gitu kan, lo harus punya takaran. Benar, gitu kan? timbangan yang kayak setiap tahun dikalibrasi segala macem kayak gitu. Gue lihat balik lagi nih ke mesin nih. Itu lo milih mesin ada cara khusus gak? Karena gue tuh punya pengalaman, gue beli mesin tuh kayak yalah nih mesinnya gak bagus nih, zong gitu. Ada sih, gue riset dulu lah. Banget gitu. Banget. Karena kan mahal beli mesin kan. Iya, gue datang ke pabrik. Pabriknya. Iya, gue lihat, gue tes dulu gitu sih. Boleh kan tes? Boleh. Jadi gue bawa adonannya. Bener ya? Panas-panas itu ada fotonya dulu deh pokoknya. Dan mereka ngizinin.
Kan sebelum beli kan lo bisa tes dulu gitu kan. Iya. Cocok nggak dengan yang hasil yang lo mau gitu, Gua gitu kan. kemarin tuh beli mesin dari Turki. Jauh banget. Gue ke Turki. Ini apa sih prosesingnya ya? Prosesor gitu ya? Buat ini beda bisnis baru lah, bisnis yang berbeda gitu. Bukan yang bikin, bukan yang Kairofood, beda. Kayak gue bikin selai wijen gitu. Terus gue ke Turki, tes segala macam, kirim ke sini, zong, hancur. Iya, jadi mesin gede nggak mesinnya? Gede, mesin gede, pakai satu full kontainer. Satu kontainer, tau nggak diapain? Diikat pakai tali. Di kontainer kan gila kan, harusnya kan pakai kayu krep kan. Emang nggak ada itu security apa? Gua nggak ngerti. Ya itu dari mereka kan dikunci gitu. Pokoknya kayak itu nggak ada bayar asuransi shipping gitu nggak ada? Ya shipping nggak salah dong. Kan yang salah yang kenapa? Dari situnya ya. Yang bener aja mesin berat 0,5 ton 1 ton diikat pakai taliin. Lo komplain nggak? Ya komplain lah sih lah. Ya udah ketok jedotin aja pala lu ke tembok gitu kan. Mau kesel apa? Banget. Beda negara kan? Oh iya, lu gak bisa kesana juga. Gue kesana udah bolak-balik berapa kali. Udah, cuman pas delivery ya gue mau ngapain? Sudahlah, selesai itu. Akhirnya kita benerin di sini. Akhirnya bisa lo benerin? Benerin di sini. Ada yang bisa dibenerin, ada yang gue belum dapat teknisinya aja. Gitu. Jadi banyak yang lo beli? Banyak, gue gak beli satu. Nah, beli satu doang. Akhirnya nextnya gue butuh nambah mesin lagi nih. Gue kesana lagi, tapi beda perusahaan. Oke, lu males lah ya main satu itu ya? Udah pasti enggak dong gitu kan. Gue ganti perusahaan, aman, profesional nih dikirim. Ya udah happy aja nih gitu. Jadi kayak kenapa gue milih kesana? Karena harganya murah. Dan menurut gue build quality-nya juga bagus sebenarnya. Kenapa Turki? Kenapa nggak Jerman atau? Turki itu kalau mereka motornya dari Jerman semua rata-rata. Oh, udah lo riset juga ya? Motornya dari Jerman. Dan menurut gue sebenarnya as build quality bagus-bagus aja. Cuman itu aja yang ngikat pakai tali gitu. Dodol. Jadi ya udah gue akhirnya ganti perusahaan dan aman-aman aja gitu. Bad review di mana somewhere di tempat website dia enggak? Enggak ini. Jadi enggak case ya udah selesai, telan aja itu kerugian aja. Untungnya masih ada yang bisa dibenerin, ada yang enggak bisa dibenerin. Kayak gitu sih. Jadi pengalaman lah gitu. Makanya gue tuh beli mesin tuh kayak trauma gitu loh. Ada masing-masing ya traumanya ya. Makanya gue kenapa nanya itu gitu. Iya, kita dari pelajaran yang gagal terus kita harus hati-hati aja gitu kan ya sebenarnya. Iya sih, ya kayak kan? Gitu. Nah, sebutin dong 3 brand lokal makanan, minuman, snack yang lo suka. UMKM apa enggak? Ya, lokal lah, lokal lo UMKM boleh. Tapi ini jangan dari luar. Makanan minuman ya? Makanan, minuman, snack. Masing-masing satu. Oke. Yang lo suka apa? Jadi kebetulan gue udah mulai suka ngopi. Oke. Gue lagi suka tuku. Oke, reviewnya udah bagus lah di mana-mana. Terus? Apalagi ya, kalau donat ya. Ada donat yang gue suka sih, dan di UMKM juga awalnya sama kayak gue juga dari pandemi. Lunas Donat. Lunas Donat. Oke. Terus? Dia dulu pramugari kalau nggak salah, terus banding setir jadi tukang donat juga. Lo kenal atau? Enggak, gue just beli aja. Dengar cerita dari ada di F&B consultant gitu temen gue gitu, terus kayak Lunas Donat tuh punya pramugari. Gitu. Ternyata enak sih, enak. Bentar gue coba. Coba deh. Minuman tadi udah ya. Makanan ya? Makanan. Boleh resto, boleh GoFood, boleh apa aja. Apa ya? Steak kali ya? Apa ya? Burger. Ntar gue gak kepikiran deh. Gak kepikiran. Kalau mau skip boleh. Mungkin kalau gak ada brand yang lo suka untuk makanan. Ada. Cuman ntar ya gue lagi mikir. Oke. Bentar. Nenis ya enak. Nenis Pavilion. Itu apa tuh? Gue baru dengar. Itu restoran di mall-mall sih. Restoran di mall-mall? Jual apa dia? Tapi kayak comfort food aja gitu. Makanan Indonesia? Dory Baked Rice gitu. Oh, kalau sushi gue pasti suka sih. Sushi apa? Sushi Gion. Sushi Gion. Di baru ya? Lo belum pernah coba? Gue paling aman sih sushi teh ya, sushi karena udah ada halalnya. Iya benar-benar. Lebih ke situ. Tapi kalau nggak ada di mana-mana pasti gue balik ke sushi teh karena paling enak juga sih. Tapi sushi Gion tuh baru aja. Gitu. Karena ada sushi yang enak tuh di Bintaro, namanya chef siapa gitu. Umaku Sushi ya? Iya. Itu belum coba gue. Gue penasaran sih. Masih rame ya kayaknya? Kayaknya, karena waiting list bisa ini kan. Males lah. Umaku Sushi namanya. Umaku Sushi, iya. Gue gak kepikiran gue suka sushi. Wow. Terakhir, kasih dong tips saran buat para UKM. Boleh. Tipsnya tuh gimana ya? Saran, Saran aja pesan ya? dan kesan, atau pesan buat UKM lah.
sarannya buat para UMKM, jangan takut mulai. Pokoknya bisa mulai dari rumah kayak yang gue lakuin. Jangan takut mulai. Modal cuman berapa? 100.000, 500.000 itu juga bisa mulai bisnis. Karena bisnis kadang-kadang nggak mesti punya modal juga, bisa PO gitu kan. Jadi lo dapetin duitnya dulu, baru lo beli bahan-bahannya lo bikin. Kan itu modalnya 0 ya sebenarnya dibilang kayak gitu. Jadi ya tips dari gue pokoknya berani mulai dulu, jangan takut. Karena kalau lo nggak mulai lo nggak akan tahu bisnis lo tuh bisa maju apa enggak. Jadi gitu. Just do it aja. Just do it. Ini udah yang ke sekian kali ya narasumber selalu mengatakan hal yang sama. Beneran. Just do it. Berarti emang bener ya? Emang bener gitu. Jangan pernah takut sih mulai sesuatu. Wow. Gitu. Ica, tapi wise juga ya. Harus wise. Ica, thank you banget. Thank you, udah datang ke The Spice Guy podcastnya. Sukses juga buat sampai thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Iya, thank you semuanya. Bye.